Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Gunawan, saya jadi bingung. Saya kelahiran Senin Legi, tapi cobaan dan ujian saya kok banyak. Dan menurut saya cukup berat. Toh saya juga seorang ketua takmir masjid. Toh sholat tahajud, sholat duha termasuk istiqomah. Ya, Anda bisa menjawab itu. Berapa tahun Anda istiqomah sholat tahajud? Berapa tahun Anda sholat duha? Tidak ada status Anda ini, mau Anda jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi pendeta, mau jadi brahmana sekalipun. Ketika Anda menjalani karma, maka hidupmu pasti masalah. Karena itu menanggung balasan atas perbuatan Anda di masa lalu gitu. Loh iya teman-teman. Loh, harusnya Anda sadar ya, Anda ini takmir masjid. Sholat tahajud oke. Sholat duha oke, istiqomah. Tapi semua itu hanya untuk tujuan dunia, tidak ada arti ini. Tidak berkualitas belas. Ya. Saya bilang semacam ini kenapa? Loh, Anda sih sambat kok gitu loh ya. Ya, kalau Anda sudah mendapatkan pencerahan, Anda tidak akan pernah sambat. Ya. Anda akan muncul kesadaran diri. Mata batin Anda akan terbuka. Kenapa kok masalahku ini tidak mari-mari? Ya, itu nanti Anda akan dibawa kepada perbuatan Anda yang salah di masa lalu. Mungkin ya, di masa lalu Anda ini ya menjalankan praktek riba misalkan. Anda pernah utang bank, utang koperasi misalkan. Atau Anda pernah menipu orang, baik itu yang Anda sadari atau tidak Anda sadari. Ya. Atau Anda pernah minuman keras. Atau rezeki Anda ambil dari cara yang tidak halal misalkan. Tuh, ini bisa saja terjadi gitu loh. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Ya. Jadi harusnya ketika Anda ini katakanlah tahajudnya istiqomah ya. Kalau sudah tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, berarti sholat 5 waktunya istiqomah. Ya. Anda perlu tambahi dengan zikir. Anda perlu tambahi dengan puasa Nabi Daud. Jadi tirakat itu ojo setengah-setengah gitu ya. Tirakat itu totalitas. Ya. Lah berapa lama Anda kena masalah gitu loh. Saya ngomong semacam ini ya, bukan berarti saya ini tidak kena masalah ya. Saya menyadari karma ya, itu belum terjadi karma kepada diri saya gitu loh. Tapi saya menyadari suatu saat ya, pekerjaan saya ini ya, yang membackup sebagai legal di sebuah perusahaan koperasi keuangan, ini pasti saya akan kena karmanya. 4 tahun teman-teman. Saya bekerja di perusahaan itu 4 tahun 9 bulan. Ya, 2011 saya keluar. Dan saya yakin saya akan menjalani karma ini gitu loh. Saya akan menjalani karma ini. Ya. Jadi mulai tahun 2011 itu sudah penderitaan saya terjadi wis. Ya, tidak hanya sholat tahajud ya yang saya kerjakan. Puasa itu ya makanan sehari-hari ya. Puasa Nabi Daud itu makanan sehari-hari, wirid itu sehari-hari. Ya, saya pikir 2011, 2015 lah kalau kita hitung-hitungan 4 tahun ya. 4 tahun dan 5 tahun hampir ya. Belum sampai 5 tahun, 5 tahun lah selesai. 2015 selesai. Ternyata sampai sekarang. Tapi terus berkurang ya. Porsinya ini terus berkurang. Itu karma. Ya mungkin juga ada hukuman Tuhan. Ya, mungkin juga ada hukuman Tuhan. Misalkan saya mengurus izin ya. Tidak tembus-tembus terus tak kasih suap misalkan. Loh ini juga bisa jadi terjadi. Misalkan ya saya ngurus KTP. Pak jangan ndak cepet wis. Tak kei 10.000.
Loh, itu akan muncul hukuman Tuhan loh ya. Jangan Anda kira sepele gitu loh ya. Itu kesadaran diri saya. Itu tahun 2000 berapa itu? 2011. Saya merasakan hidup saya ini akan berat. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan selama saya bekerja di tempat pertama saya kali kerja 4 tahun 9 bulan. Ya. Tapi ketika saya menyadari ini adalah bentuk tanggung jawab saya menyadari ini adalah harga yang harus saya bayar dari pekerjaan saya. Yuk, itu terasa ringan gitu loh ya. Kenapa? Tuhan memberikan kesempatan saya. Ya. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk tobat. Ya, semakin saya puasa, semakin saya wirid, dzikir, meditasi, melakukan hal-hal kebaikan, itu bukan semakin berkurang ya, tapi semakin bertambah. Ya. Lah, ketika kita sudah tidak muncul sambat, nah, itu masalah kita itu sudah beralih ya, dari hukuman Tuhan menjadi ujian Tuhan. Ya, kondisi waktu itu saya sudah berada di jalan Tuhan, ya, kena masalah, tidak muncul sambat, itu baru ujian Tuhan. Tapi pada dasarnya masalah saya adalah hukuman Tuhan, masalah saya adalah karma. Ya, paham ya? Apakah sholat duhamu bisa menebus karma? Tidak. Apakah tahajudmu bisa menebus karma? Tidak. Karma ini harus dijalani. Ya, misalkan Anda menyakiti orang di masa lalu, ya, orang itu bisa bangkit 5 tahun, 10 tahun baru bisa bangkit. Nah, coba itu dibayangkan, 5 tahun, 10 tahun dia baru bisa bangkit. Berapa banyak harta, berapa banyak air mata, ya, yang katakanlah keluar gitu loh. Lah, ini semua ditimpakan kepada diri Anda. Ini semua ditimpakan kepada diri Anda atas perbuatan diri Anda. Ya, kalau misalkan saya yang tersakiti, kalau misalkan saya yang terzalimi, ya, kalau misalkan saya yang tersakiti, kalau saya yang terzalimi, kira-kira ya, saya ikhlas enggak gitu loh ya. Saya menderita 10 tahun. Hidup saya hancur, berantakan. Ekonomi, air mata, apa sih hancur. Tentunya saya enggak akan terima gitu loh teman-teman ya. Secara manusiawinya seperti itu. Makanya balasan karma, hukuman Tuhan itu lebih berat daripada yang kita bayangkan. Kalau itu hukuman Tuhan bisa diselesaikan dengan tobatan nasuha, ya, tidak cukup hanya sholat toh ya. Sholat itu hak Tuhan atas diri Anda. Kalau Anda mau diampuni dosa Anda, hukuman Tuhan dihilangkan, ya ditirakati. Ya, Anda pernah mengenal rumus, ya, bersihkan dulu, puja dulu, baru minta. Istighfar dulu, ya, terus puja dulu, alhamdulillah, subhanallah, terus baru minta. Itu konsep rumus doa. Puja dulu baru minta, bersihkan dulu, puja dulu baru minta, ya. Jadi ketika Anda kena masalah terus tidak selesai, Anda harus tobat ya, sampai Anda ini diampuni sama Tuhan. Ketika Anda sudah diampuni sama Tuhan, ya sudah pasti akan berhasil. Ya. Anda peduli Anda mau brahmana, mau pendeta. Kalau sedang dihukum Tuhan, ya pasti tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena masalah itu di atas kemampuan Anda. Ya. Beda
dengan ujian Tuhan. Ya. Kalau ujian Tuhan itu di bawah kemampuan hambanya. Kalau hukuman karma, nah itu di luar kemampuan Anda. Sampai elek Anda akan selesai. Kalau Tuhan belum mengampuni dosa Anda, kalau karmamu itu belum habis porsinya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.